Shalom Impact Generation, lambaikan tanganmu, katakan shalom. Wow, boleh berikan kemuliaan buat Tuhan anak-anak muda. Saya merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini, amin. Dan malam hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk kita sama-sama bangun hubungan kita sama Tuhan, amin. Bersama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. 11 bulan kami lewati bersama Tuhan. Tuhan tetap setia dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau bersyukur atas segala perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Mari anak-anak muda, kita bangun iman kita kepada Tuhan. Malam hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Oh ralabashata karalabalabalabalaba. Tuhan, sungguh Engkau baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Oh Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Sembah Dia. Oh Tuhan. Kepada Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh Jesus, ini kerinduan kami Tuhan. Ini yang menjadi penyembahan kami. Ya Tuhan, mari sama-sama sembah Tuhan. Mari alami kasih Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di rumah-rumah. Oh, Engkau menjamah anak-anak mudamu Tuhan. Oh Jesus, sebab hadirat Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Mari bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Bebaskan rohmu menyembah Dia. Engkau Tuhan yang setia bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan jamahan Tuhan. Oh, sembah Tuhan, sembah Dia. Oh, rabatakara. Terus sembah Dia, sembah Dia. Menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau datang menikmati kasih-Mu. Kami mau mengalami Tuhan. Sebab hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Jejak hidupku, Kau ukir kebaikan
kebaikan-Mu. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Hanya hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Berkali-kali Kau selalu menolong di setiap kesusahanku. Berkali-kali Kau selalu setia, Kau selalu menopang. Berkali-kali Engkau selalu menolong hidup kami Tuhan. Berkali-kali, berkali-kali Kau selalu setia, Kau selalu menopang. Berkali-kali Kau selalu menolong di setiap kesusahanku. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan, Engkau tetap setia, Kau selalu menopang. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu,
berkali-kali ya Tuhan. Berkali-kali Kau selalu menolong di setiap kesusahanku. Berkali-kali, berkali-kali Kau selalu setia, Kau selalu menopang. Berkali-kali Tuhan, sudah kami melihat perbuatan ajaib-Mu Tuhan. Engkau selalu menolong hidup kami, Engkau selalu setia Tuhan. Berkali-kali Kau selalu setia, Kau selalu menopang. Tiada terhitung pertolongan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih buat kesetiaan Tuhan. Kalau 11 bulan sudah kami lewati Tuhan, kami bersyukur. Sebab Engkau setia Tuhan. Kau setia dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada, tiada terhitung pertolongan-Mu, ya. Sebab Kau setia Tuhan. Kau setia, tiada, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Mari bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, sudah kami lihat kebaikan-Mu yang terjadi atas hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Oh, Rabasyata karalabalabalabalabala. Oh, Rabasyata karalabalabalabalabala. Oh, Jesus, Jesus. Shalalabalabala.
is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great. Come on church, mari kita sembah Tuhan, sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang layak disembah. Our God, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing, how great is our God. Kami mau deklarasikan bahwa Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat. Ya, is our God. Come on, sekali lagi katakan how great. Oh how great, hallelujah. How great is our God. And all will sing, how great is our God. And all will sing, how great is our God. And all will sing, how great. And all will sing, how great is our God. Tepuk tangan yang dahsyat, sorakan haleluya. Wow. Sebab Engkau Tuhan yang besar Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib. Kami mau bersuka cita sebab ini adalah tahun pembebasan bagi setiap kami. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya, saudara kita mau bangkit berdiri, amin. Kita mau bersuka cita sebab ini zaman Elia, amin. Haleluya. Yang bisa menari, mari menari bersama-sama, come on. Haleluya. Bila zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan inilah zaman ujian, cobaan, dan kelaparan. Bagi Tuhan, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Yang percaya, sorakan haleluya. Tuhan Yesus baik.
Katakan inilah zaman Yeskel. Inilah zaman Yeskel. Tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hambamu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan besar ladang menguning di dunia. Bekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang percaya berikan tepuk tangan yang dahsyat, sorakan haleluya. Yuk kita menari bagi Tuhan, come on. Menari, come on. Haha. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Sebab ini tahun Yobel, amin. Mari lebih dahsyat lagi, katakan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Katakan dia telah yang ada, yang akan datang. Come on. Dia telah ada, yang ada, yang akan datang. Dia telah ada, yang ada, yang akan datang. Dia telah ada, yang ada, yang akan datang. Katakan dia telah ada, yang ada, yang akan datang. Tepuk tangan bagi Tuhan, sebab inilah tahun pembebasan, tahun Yobel. Haleluya. Come on, saudara, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah inilah tahun Yobel, saudara? Sekali lagi, haleluya, menari bagi Tuhan, come on. Saudara, saudara, come on. Haleluya, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah inilah tahun Yobel,
semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, anak-anak muda melompat bagi Tuhan, come on. Ini tahun pembebasan, come on. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta lompat, bersoraklah, sebab ini lebih dahsyat lagi, katakan. Tahun pembebasan, oh ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Dan yang buta lompat dan bersoraklah, tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Tepuk tangan, come on, come on. Dia Tuhan yang tidak tertandingin oleh apapun, amin. Yang percaya sorakan ye 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 ye. Lompat. Malam hari ini kita mau memuji Tuhan, amin. Sorakan haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, katakan kerajaannya, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak gemer, yang bisa lompat mari lompat sama-sama, come on. Antara denganmu hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, come on. Jauh melebihi dari kerajaanku kekal. Mari tepuk tangan yang dahsyat. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya. Semua musuh gemetar mendengar nama Yesus. Mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Gereja Tuhan nyanyikan. Sungguh come on, tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Malam hari ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau bertepuk tangan. Sebab Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga.
Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus ajaib. Ayo anak-anak muda, tepuk tangan yang dahsyat, come on. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh lebih dari kuasa di dunia, kerajaanmu kekal. Haleluya. Wow, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya semuanya bersuka cita, amin. Amin. Katakan amin anak-anak muda. Kita harus tetap on fire meskipun kita di rumah. Kita tidak bisa ibadah secara on-site. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan ada di rumah-rumah, amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kami sembah. Holy, holy, holy is our God. Holy, holy, holy is your name. You are worthy, worthy to be praised. You are worthy, worthy to be praised. You are worthy, worthy to be praised, oh Lord. You worthy to be praised. Mari bersama-sama katakan holy, holy, holy is our God. You are holy, 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 holy is your name. You are worthy, worthy to be praised. You are worthy, worthy to be praised. You are worthy, worthy to be praised, oh Lord. You worthy to be praised. Sungguh Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Dan kami percaya setiap lidah, setiap mulut akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja. Haleluya.
Sambil lambaikan tanganmu katakan haleluya. Haleluya. Kami mau bernyanyi haleluya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 You are worthy, Jesus. You are worthy. You are worthy, worthy to be praised. You are worthy, worthy to be praised. You are worthy, worthy to be praised. Oh Lord, you worthy to be praised. You worthy to be praised. You worthy to be Shalom anak-anak muda, kembali kita bertemu dalam ibadah online pada hari ini. Saya bersyukur boleh kembali menyampaikan firman Tuhan yang singkat kepada anak-anak muda di rumah-rumah. Bagaimana kabar anak-anak muda semua di rumah? Saya percaya kita semua masih dalam kesehatan, dalam kekuatan, masih dalam lindungan Tuhan. Amin. Saya akan bagikan ayat firman Tuhan secara cepat saja dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b sampai yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Hari-hari ini kita lebih banyak di rumah. Dan mungkin banyak orang hari-hari ini cari kesibukan dengan hal-hal yang positif, saudara. Mereka melakukan hal-hal yang baik bagi tubuh mereka, untuk melatih tubuh mereka supaya mereka bisa sehat, bisa mereka tetap bugar. Bahkan mereka mungkin ke tempat fitness, ke tempat-tempat pelatihan. Itu semuanya baik dan sangat bagus, saudara. Tapi hari ini ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ada sesuatu hal yang harus menjadi prioritas kita, yaitu melatih tubuh kita untuk beribadah, saudara. Firman Tuhan katakan latihan badani itu bagus, tapi hanya terbatas. Itu hanya untuk hidup hari ini, hanya untuk kesehatan kita sesaat. Tapi ada satu hal yang harus kita prioritaskan, menjadi hal yang menjadi fokus utama kita, yaitu melatih tubuh kita ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ada ibadah secara umum, ada ibadah yang bersama-sama di gereja dengan saudara-saudara seiman, atau mungkin anak-anak muda punya ibadah sendiri di youth, atau mungkin di teens, bahkan mungkin ada komsel anak-anak muda, bahkan ibadah-ibadah keluarga. Itu semuanya ibadah secara bersama-sama dengan saudara seiman, dengan rekan-rekan, dengan semua kita berkumpul, saudara. Tapi saya ingatkan buat setiap kita, ayo waktu saat kita datang beribadah, kita kasih hati kita gitu. Jangan sampai kita datang beribadah di rumah Tuhan, tapi fokus kita tuh menerawang jauh. Saya banyak melihat waktu saat lagi ibadah gitu kan, pengkhotbah suruh buka ayat Alkitab. Awalnya mungkin kita memang pegang HP itu ya memang awalnya untuk baca Alkitab tujuannya. Tapi kemudian setelah ayat firman selesai dibacakan, kok saya lihat Alkitab, maksud saya HP-nya tuh nggak diletakkan gitu. Memang awalnya dibaca firman Tuhan dari HP-nya, saudara. Dia baca semuanya. Tapi selesai dia baca ayat firman Tuhan, kok HP-nya nggak diletakkan, tapi dia baca terus. Dan habis itu justru mereka senyum-senyum sendiri. Saya mulai berkata, berarti ini udah bukan buat baca Alkitab lagi, tapi ini untuk melihat hal-hal yang lain. Tapi mari kita gunakan hari-hari ini, gadget kita, semuanya kita gunakan secara bijaksana. Waktu kita beribadah, ayo gunakan dengan yang baik.
Waktu saatnya baca Alkitab, ya boleh silakan buka HP. Tapi setelah itu taruh, jangan lagi kemudian kita main HP, akhirnya kita nggak fokus lagi dengan firman Tuhan. Kita jadi asik sendiri, kita buka-buka media sosial, kita buka YouTube, atau kita buka mungkin WhatsApp, kita buka-buka yang lain. Akhirnya nggak konsentrasi lagi dalam ibadah. Tapi biar waktu-waktu yang ada kita pakai, saudara, untuk kita sungguh-sungguh. Tuhan sudah kasih hal yang begitu, yang begitu meringankan kita, yang membuat kita ya bisa membawa HP, saudara. Yang membuat kita tuh mudah ke gereja cuma hanya bawa HP. Tapi yang penting gunakan dengan secara bijak. Jangan kemudian karena kita udah dikasih kemudahan, udah dikasih hal yang mudah, kita gunakan HP jadinya sesuka kita. Tapi mari kita latih, saudara. Kita katakan sama diri kita, pokoknya selama saya di rumah Tuhan, saya gunakan HP ya memang hanya untuk buka Alkitab. Jadi jangan hidupkan datanya, saudara. Tapi kalau kita hidupkan datanya, otomatis akan ada WA, akan ada panggilan-panggilan, akan ada berita-berita yang kan akhirnya kita tuh nggak fokus lagi. Tapi kita coba waktu kita datang beribadah, paksakan, saudara, supaya kita bisa menerima ibadah itu, apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, apa yang disampaikan firman Tuhan kita dapat. Jadi kita nggak kosong, nggak sia-sia, tapi kita dapat sesuatu dari firman Tuhan, dari ibadah kita. Saya pernah lihat sebuah ibadah anak muda, saudara. Dan saya melihat sepertinya, ini bagus juga kalau diterapkan gitu. Jadi pada waktu anak-anak muda datang beribadah, tiba-tiba tuh satu persatu mereka tuh taruh HP-nya, saudara. Ada sebuah tempat meja di samping, ada yang ngawasin. Itu taruh di situ, di silent dulu, taruh di situ, dikumpulkan di situ. Jadi waktu anak-anak muda dia datang beribadah, mereka nggak megang HP lagi. Jadi kalau mereka mau buka ayat Alkitab, ya otomatis mereka harus bawa Alkitab. Atau mungkin ada tampilan di layar, jadi mereka bisa baca. Tapi mereka nggak bawa HP, saudara. Mereka dipaksa untuk, ayo konsentrasi untuk dengarkan firman Tuhan. Mungkin kalau memang ada hal-hal yang baik seperti ini, kalau bisa diterapkan, saya pikir kenapa tidak, saudara. Sepertinya bisa juga diterapkan, tapi itu tergantung buat kita. Saya percaya, ya apapun itu, maupun kita pegang HP, maupun kita tidak pegang HP, mari kita paksa tubuh kita ini, supaya kita bisa konsentrasi beribadah. Nah, ini adalah ibadah bersama-sama. Ada juga ibadah kita pribadi dengan Tuhan. Waktu kita di rumah, saat teduh kita, apakah kita masih disiplin saat teduh? Apakah kita masih disiplin untuk baca Alkitab? Atau kita berdoa? Jangan-jangan kita bangun aja udah siang, saudara. Padahal di rumah, kita tahu kita nggak banyak kegiatan, kita banyak di rumah. Tapi kita nggak melatih tubuh kita ini untuk beribadah. Kita masih asik, ya pokoknya nikmatin aja. Tuhan kasih sehari itu 24 jam, saudara. Untuk setiap kita, nggak ada yang berbeda, semua sama, 24 jam dalam sehari. Dan 8 jam kita pakai biasanya untuk istirahat, untuk tidur. Artinya ada 2/3 lagi yang kita bisa gunakan dengan bijak. Ada 16 jam yang kita bisa gunakan dengan baik. Kalau kita gunakan hanya untuk main game, hanya untuk main-main, sepertinya itu kita nggak dapat apa-apa, saudara. Tapi mari kita gunakan hari-hari ini, 16 jam ini kita gunakan dengan yang bijaksana. Kita cari Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Kita mungkin karena kita nggak boleh ibadah secara langsung, kita bisa beribadah tuh ya di rumah melalui YouTube, media sosial. Kita bisa lihat HP kita bisa baca di situ, kita bisa lihat renungan di situ, kita bisa lihat firman Tuhan di situ. Kita bisa cari bagaimana caranya supaya kita bisa lebih banyak lagi maksakan diri kita ini, tubuh kita ini untuk mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita tahu hari-hari ini banyak orang itu sedang mengalami sedang mengalami masa-masa yang kering, masa-masa yang rasanya sulit. Karena mereka nggak bisa kemana-mana, mereka nggak bisa lagi ketemu dengan teman-teman. Kalau kita di Bangka masih agak mending, saudara, masih bisa seperti ini. Tapi di kota-kota lain sepertinya masih sulit untuk bisa ketemu seperti ini. Mereka mungkin lebih banyak di rumah. Jadi mereka mau nggak mau ya harus beribadahnya ya di rumah. Jadi gunakan waktu yang ada, ya kita gunakan untuk beribadah. Kita mungkin ya nggak bisa ketemu secara langsung, tapi sekarang semuanya dikasih kemudahan. Kita punya HP, kita punya di rumah mungkin kalau ada televisi, atau mungkin kita ada laptop, apapun kita bisa gunakan untuk beribadah. Ibadah itu bukan hanya ibadah bersama-sama di gereja, tapi waktu kita di rumah, waktu kita menyembah Tuhan, kita masuk kamar kita, itu beribadah, saudara. Kita sedang beribadah dua arah dengan Tuhan, pribadi kita dengan Tuhan, ibadah kita yang privasi dengan Tuhan. Karena itu hari-hari ini, mari cari Tuhan. Hari-hari ini anak-anak muda dimanapun berada, mari pergunakan waktu yang ada, di waktu yang singkat ini. Kita tahu bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa sekarang ini memang udah mendekati akhir zaman.
Kita sedang menyaksikan, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kalau kita hidup dengan suka-suka kita hidup dengan ya seperti yang dulu-dulu lah, kita menikmati hidup kita seperti nggak ada apa-apa, saudara. Jangan sampai nanti kita menyesal sebagai anak-anak muda. Akhirnya pada waktu nanti Tuhan datang, pada waktu nanti ada pemulihan, kita nggak dapat apa-apa. Kita justru ketinggalan. Tapi kalau kita mempersiapkan ibadah kita dari hari ini, kita mempersiapkan hidup kita untuk kejar Tuhan, kita perlu sedikit mendesak paksa, saudara, untuk pelatih tubuh ini. Kadang tubuh ini harus kita ingatkan juga. Makanya kita suka kalau berdoa tuh katakan sama jiwa kita, jiwaku, pujilah Tuhan. Jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Berharaplah kepada Tuhan. Jiwaku, ingatlah segala kebaikan Tuhan. Kita perlu katakan kalau rasanya daging kita, tubuh kita ini sepertinya kok berat sekali menyembah Tuhan. Sepertinya tuh ada beban-beban yang membuat kita tuh nggak bisa konsentrasi sama Tuhan. Kita katakan, saudara, kita punya kuasa, kita punya otoritas, katakan sama jiwa kita, supaya jiwa kita ini tunduk. Akhirnya jiwa kita tuh bisa datang, bisa fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini biar kita boleh mengalami Tuhan. Jangan hanya kita datang ibadah setiap minggu, atau mungkin ada hari-hari lain kita bisa beribadah, tapi kita nggak ngalamin Tuhan. Banyak orang datang beribadah, ya datangnya seperti itu, keadaannya, pulangnya seperti itu juga, nggak ngalamin apa-apa. Ya waktu ditanya, tadi di gereja apa khotbahnya? Dia cuma bilang, ya khotbahnya lucu aja, bagus. Tapi dia nggak dapat apa-apa, dia nggak dapat sesuatu. Dan dia seperti nggak ngerasakan kalau ada Tuhan di dalam rumah Tuhan. Padahal kita datang di rumah Tuhan, di tempat ini, di gereja, kita harusnya mengalami Tuhan yang adalah Tuhan rumah, saudara, tempat ini. Tapi kita seperti nggak ngerasain Tuhan. Karena kita seperti nggak percaya, benar nggak sih Tuhan ada? Akhirnya kita ya suka-suka kita waktu ibadah. Tapi waktu kita menghormati, menghargai, oh saya datang ke rumah Tuhan, saya ingin bertemu dengan Tuhan, saya ingin beribadah, saya ingin paksakan tubuh saya beribadah. Maka waktu kita sungguh-sungguh, saudara, maka Tuhan akan kasih kemudahan supaya kita bisa berjumpa dengan Dia. Sehingga kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa nangis, kita bisa bersukacita, kita bisa melompat, kita bisa kadang kalau lagi sukacita bisa menari, itu karena kita ngalamin Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang yang seperti itu, jangan kemudian kita nyindir, saudara. Saya suka lihat soalnya orang-orang kalau pas lagi ada kira-kira yang bisa teriak-teriak begitu, biasanya mulai disindir sama teman-teman. Oh ini orang lagi over nih, lagi lebay nih. Padahal dia sedang mengalami Tuhan. Kita nggak boleh menyindir, saudara. Karena itu hubungan dia dengan Tuhan. Tapi waktu dia menangis, mungkin dia sedang bersukacita, dia tepuk tangan. Ya kita juga jangan kemudian keganggu dengan hal itu. Tapi kita, ayo, wah kok dia bisa, kok saya nggak bisa. Jadi kita cari, terus kejar Tuhan sampai kita menerima Tuhan, sampai kita mengalami Tuhan. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, aduh enak sekali, damai sekali, saudara. Saya waktu mengalami Tuhan itu waktu kelas 3 SMA, saudara. Pada waktu ada acara anak muda, saya diundang oleh teman pada waktu itu. Kita ada acara komsel waktu itu, tapi komselnya nggak banyak, mungkin nggak nyampe 10 orang, saudara, pada waktu itu. Tapi pada waktu saya datang ke tempat itu, saya berdoa sama teman saya, orang-orang udah menyembah, mereka udah tersungkur, udah nangis. Saya sempat bingung waktu datang ke situ, karena saya belum pernah ngerti soal ini, saudara. Karena saya dari gereja lama, saya bingung kok ini ibadah kok mereka sampai nangis-nangis, sampai tersungkur gitu. Saya dengan pedenya tetap berdiri, saudara. Saya bilang, loh kok saya laki-laki, kok saya bisa nangis? Ngapain saya nangis? Jadi mereka nangis-nangis, saya tetap biasa aja. Pokoknya saya nyanyi aja. Sampai kemudian saya ingat sekali itu Kak Edo pada waktu itu. Dia cuma bilang, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Saya nggak ngerti, cuman saya ngerasa kok sepertinya ada sesuatu yang menjamah saya. Tapi saya tahan, karena saya malu, saudara. Saya anak laki-laki kok saya nangis sih, cengeng bener gitu kan. Saya tahan. Tapi semakin dalam, Kak Edo cuma bilang, oh, lepaskan aja, jangan ditahan, lepaskan. Akhirnya saya nggak bisa tahan lagi, saudara. Kemudian saya nangis sejadi-jadinya dan saya jatuh, saya sujud menyembah dan saya pertama kali ngalamin Tuhan. Dan sejak itu saya ngalamin, oh rupanya dalam hadirat Tuhan tuh enak banget, damai sekali. Kita seperti mengalami hidup yang baru, sesuatu yang baru, ciptaan baru, saudara. Sehingga kita yang dulunya mungkin orangnya suka nggak sabaran. Saya juga punya karakter yang gak sabaran, saudara. Dan mungkin juga ya gampang tersinggung lah. Atau mungkin kita tuh gampang terpancing. Tapi waktu kita mengalami Tuhan, Roh Kudus yang terus mengajar kita untuk tetap tenang, saudara. Kita perlu Roh Kudus hari-hari ini. Makanya jangan pernah tinggalkan ibadahmu kepada Tuhan. Jangan pernah lepaskan ibadahmu kepada Tuhan. Tapi cari Tuhan dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Jangan hanya datang karena rutinitas. Karena ada motivasi. Oh nanti biar dilihat teman. Oh nanti ketemu sama teman-teman bisa ketawa-ketawa. Atau dilihat oleh seseorang. Atau mencari ya gebetan istilahnya. Jangan.
tapi datang beribadah karena punya kerinduan, maka engkau akan mengalami Tuhan. Kalau engkau punya kerinduan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mempermudah engkau untuk masuk dan mengalami Tuhan. Jadi waktu engkau mengalami Tuhan, maka engkau di masa mudamu, Tuhan akan terus menuntun jalanmu, saudara. Semuanya Tuhan akan bawa dari satu pengalaman kepada pengalaman yang membuat engkau jadi anak muda yang berbeda, anak muda yang mengandalkan Tuhan. Waktu engkau sedang mencari pasangan hidup, mungkin engkau gak buru-buru, engkau cuma bilang, Tuhan, aku serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan kasih yang terbaik. Waktu mungkin engkau sedang mencari pekerjaan atau mungkin mencari sesuatu hal masa depan tentang mungkin selesai SMA mau kemana, engkau cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan masa depanku. Maka Tuhan akan buka jalan-jalanmu. Karena engkau sudah beribadah kepada Tuhan dan Tuhan akan memperhitungkan, Tuhan akan membela engkau sebagai anak-anak muda dan Tuhan akan membuat masa depanmu jadi masa depan yang berhasil, yang gemilang. Karena itu janjinya buat setiap kita semua. Bahkan bukan hanya yang ada di sini, tapi yang di rumah-rumah, bahkan dimanapun berada. Waktu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita ngalamin Tuhan, maka Tuhan akan membela kita, saudara. Karena itu jangan pernah tinggalkan hubungan dengan Tuhan. Mari kejar Tuhan, mari paksakan diri kita waktu kita berdoa di rumah kita secara pribadi ataupun di gereja. Setiap kita datang ibadah, kita katakan sama jiwa kita, pokoknya aku mau datang, aku punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Jadi kita tanggalkan segala beban kita, segala pikiran-pikiran yang menerawang, yang mikir-mikir segala hal yang lain, udah tinggalkan semuanya. Pokoknya fokusnya satu, ketemu sama Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Maka kau akan mengalami Tuhan, kau akan mengalami damai sejahtera yang membual-bual dari hatimu. Dan itu akan membuat engkau kuat, engkau akan membuat tuh damai dan tenang. Mungkin pencobaan boleh ada, badai boleh ada, saudara. Sebagai anak muda saya tahu nggak mudah, banyak hal di kiri kanan kita, banyak hal yang harus kita lewati, setiap gelombang permasalahan. Tapi waktu engkau menjadi orang-orang yang melekat sama Tuhan, Tuhan akan buat engkau mudah, perjalananmu akan Tuhan permudah semuanya, saudara. Karena itu hari-hari ini saya ingatkan, biar melalui ayat ini, supaya kita beribadah, kita paksakan diri kita, supaya kita boleh menjadi jadi sesuatu yang berbeda hari-hari ini. Bukan anak-anak muda yang biasa-biasa, yang ibadah ya ibadah seperti itu. Tapi kita mengalami sesuatu yang baru. Ada dimensi yang baru menjadi bagian kita. Kita menjadi anak-anak muda yang masuk dalam rencananya Tuhan. Karena itu persiapkan dirimu, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang pakai anak-anak muda dimanapun berada, termasuk di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah, Tuhan akan mempersiapkan engkau hari-hari ini. Satu hal, persiapkan diri kita, supaya kita masuk lebih dalam lagi, agar kita boleh mengalami Tuhan. Mari paksakan dirimu lebih lagi, mendesak masuk dalam hadirat Tuhan, maka kau mengalami Tuhan dalam setiap ibadahmu, maupun di rumah-rumah, maupun di gereja, bahkan dimanapun, bahkan waktu engkau di jalan sekalipun, engkau akan mengalami Tuhan, waktu engkau tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Biar firman yang singkat ini boleh memberkati kita anak-anak muda, membuat kita lebih semangat lagi, membuat kita lebih bergairah lagi, dan membuat kita boleh sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengejar Dia lebih lagi. Maka Tuhan akan membuat berhasil setiap rencana dan cita-cita kita di masa depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.